Halo, selamat pagi, siang, malam, teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi di IB Channel. Oke. eh Sambil menunggu, kemarin saya sudah sempat cari-cari video card VGA apa yang bisa dipakai mining kepada si mini PC ya. Jadi kalau saya cari-cari sempat ada ketemu, bukan sempat ketemu ya, lebih tepatnya udah ada ketemu. Kayaknya VGA yang cocok bisa dipakai buat mining ke mini PC. Seperti apa sih VGA yang saya akan beli gitu. Sudah dibeli lebih tepatnya. Sayangnya belum bisa saya tes karena ada beberapa spare part yang kurang ya. Saya kasih contoh dulu. Oke, saya share screen dulu. VGA apa sih? Nyarinya dari mana? Nyarinya dari NiceHash ya. NiceHash GPU Profitability. Nanti di sini ada Profitability Calculator. Ini buat kita cari GPU apa sih atau VGA apa yang bisa kita pakai mining. Tinggal cari di sini. Saya gedein dikit. View all hardware ini. Kalau kita klik, ini kita jangan rubah electric cost, kita rubah ke 1444,7 ya. Untuk memastikan dapat sesuai dengan harga KWH per KWH di Indonesia. Kemudian kita cek power usage. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Ada Nvidia, ini mungkin saya gedein dikit supaya nggak naik turun. Lagi ya, yang lebih enak lihatnya. Di sini ada Nvidia GTX 1660, bukan yang super, bukan yang TI, tapi yang 160 ini cuma 50 watt dan bisa dapat net profitnya sudah dipotong listrik ini. Ini revenue-nya 136 13 ribuan lah ya. Revenue dipotong listrik 1.700-an per hari, dan per harinya kita bisa dapat 11 ribuan hampir 12 ribu tergantung lagi dari harga Bitcoin pada saat itu ataupun ketika Ethereum-nya. Ethereum-nya harganya berapa. Dan kalau kita cek detail apa sih yang di mining sama si Nvidia GTX 160 ini, di sini approximately 12.000 ya per hari ya. Mungkin ada adjustment lagi dari harga BTC. Nah, BTC-nya berapa? Karena kan di sini jadi NiceHash itu apapun yang kita mining akan dibayar menggunakan BTC. BTC-nya di sini per hari ya di 0,000002121. Ini profitnya atau revenue-nya 0,0002426 ya. Jadi ini tergantung dari BTC-nya hari ini ya. Kalau seperti ini dia mungkin lagi turun juga nih. Jadi kalau saya biasanya jualnya pada saat BTC-nya 600 jutaan baru ya kita jual. Tapi kalau BTC-nya lagi turun biasanya ya udah saya nabung aja dulu gitu ya. Nah, ini sudah dibeli, barangnya sudah datang. Kelihatannya. Ini barangnya sudah datang. Cuman saya nggak bisa pasang ini karena dia membutuhkan 8 pin untuk VGA-nya bisa bekerja ya. Jadi ada colokan 8 pin dan mini PC tidak punya itu sekali lagi. Jadi kita harus cari lagi konverternya dulu, ada yang 6 pin ke 8 pin untuk bisa menghidupkan. Nah, sambil menunggu itu saya akan buat tutorial seperti janji saya di video sebelumnya. Saya akan ingin membuat tutorial terkait dengan bagaimana men-setup riser ya. Riser di mini PC atau di PC lain juga bisa sebenarnya. Yang bisa tahu kalian punya VGA tapi kepentok gitu ya. Ada motherboard lama pengen upgrade VGA-nya saja tapi dia kepentok sama memori, ada memorinya atau ada spare part lain, sehingga ketika kalian beli VGA yang besar kalian pasangin di komputer kalian nggak bisa bekerja dengan semestinya. Tapi jangan lupa ya, VGA besar juga ada butuh power yang besar, yaitu PSU-nya pastikan cukup. Nah, saya coba pin dulu. Oke, belum kelihatan. Nah, ini ya. Ini sudah saya lepas, ini mini PC-nya. Ini VGA yang kita akan coba pasang. Kalau kita lihat, basically ya VGA ini nggak akan masuk ya di sini ya. VGA-nya sama mini PC-nya sama gedenya, hampir sama lebar tingginya ini. Dan ini risernya. Kita akan switch dulu videonya karena kok video di sini pasti sedikit nggak kelihatan ya, rada blur. Oke, kita switch dulu. Oke, sebelum switch saya lupa satu hal. Tadi mau switch saya lupa satu hal. Saya share dulu yang mini PC ini nggak punya HDMI, sementara monitor saya menggunakan HDMI, sehingga kita lihat di sini displaynya masih Intel HD graphic enabled internal card lah ya. Tapi ini saya sudah installkan TeamViewer, jadi bisa di remote ya, desktop 1 ON 0 PJS ya ini ya. Dan dia menggunakan, kita akan coba
switch menggunakan HD yang kemarin saya show juga menggunakan si ATI Radeon 1 GB jadul 4600 HD 4600, dan saya akan show cara instalasinya dari awal sampai akhir. Oke, kali ini kita benar-benar switch. Oke, switch ya. Udah switch dengan kamera ya, saya cuma punya handphone ya, belum ada kamera yang lebih canggih daripada itu. Segi gambarnya semoga seadanya. Kita udah punya ini VGA yang kemarin yang kita sudah tes. Ini ada risernya dan saya akan ngajarin bagaimana cara build risernya dari awal dan menempel VGA-nya, dan kita akan coba menyalakan. Ini komputernya dalam keadaan nyala ya. Dan sekali lagi di sini cuman ada kalau kita lihat lagi wattnya berapa sih? Berapa nih wattnya? 36an ya, 30 ya, 35, 37. Kondisi powernya berapa? Coba kalau kita lihat lagi kondisi ini dengan maksudnya dengan apa? Dengan kondisi apa sih dia? Kalau kita lihat lagi di sini ya masih adem lah ya, kondisi standar lah ya. Harddisknya 0, CPU-nya juga cuma 2% ya. Ini kita coba matikan dulu karena kita nggak mungkin setup dalam keadaan nyala. Kita shutdown dulu. Oke, temperatnya pasti mati. Oke, kita cek secara power masih nyala. Tunggu bentar. Oke, ini mati ya. Ini mati. Dan safety first, seperti biasa kita cabut dulu si powernya. Oke, power LAN harusnya nggak masalah, masih ada LAN di situ. Dan kalau kita lihat lagi di sini, saya show. Oke, dia cuma ada ini kebaliknya. Dia cuma ada VGA ya, dan ini display port, nggak ada HDMI sama sekali. Dan karena ya ini masih mini PC yang jadul lah ya. Ini USB semua, ini LAN, dan ini audio ya, dan ini power. Oke, kita buka. Kita pindahkan dulu ini, kita juga pindahkan dulu ini. Cuman mini PC ini enaknya nggak perlu murmuran ya, dia udah ada langsung dia tinggal tarik ini aja dan tarik, dan ini langsung kebuka. Nah, ini dalamnya. Kalau kita lihat dalamnya, ini DVD room, ini power supply-nya. Kemarin saya udah nambah ini ya. Ini adalah hard disk eksternal, bukan hard disk eksternal, sorry, hard disk SSD. Saya tambah biar cepat bootingnya. Karena buat coba-coba. Kemudian yang kita butuhkan tuh ini. Ini adalah PCIe 16X-nya, 16 kalinya, dan ini adalah PCIe yang jadul ya, PCIe yang 1X-nya. Mungkin kalau di motherboard sekarang dia bentuknya lebih pendek kalau PCIe 1X karena udah jarang dipakai. VGA sampai ke sini ya. Nah, kendala lain daripada ini adalah powernya yang tadi saya bilang. Ketika saya mau coba pakai 160 ke sini nggak bisa karena dia cuma punya SATA power seperti ini ya. SATA power. Ini SATA power juga ada 2, dan ini tadi SSD-nya ya, ini SSD. Dan karena dia cuma ada 2 kabel SATA juga, saya cabut yang dari DVD saya cabut, saya pindahkan buat ke SSD. Nah, sekarang kita mau coba pasang si risernya. Kembali lagi, kalau kita beli riser, kita ada SATA power seperti ini SATA powernya yang kita akan tempel ke dalam si ini ya, ke dalam si SATA kabel powernya. Kemudian kita punya riser cardnya seperti ini. Oke, 2. Kemudian kita punya lagi USB-nya, USB kabel. Ini kita bawa saja USB kabel buat SATA, buat risernya ya, riser ke si PCIe dalam motherboard. Dan yang terakhir adalah ini punya PCIe cardnya ya, PCIe card yang akan nyolok ke dalam si motherboard. Nah, cara pertama kita bisa mulai dari ini dulu aja. USB-nya kita lihat, kalau USB ya sama kayak USB pada umumnya. Kalau di sini ada hitam-hitamnya atau ada biru-birunya, berarti ya kita nyoloknya kebalikannya ya. Jadi dia atasnya ketemu bawahnya seperti itu. Jadi kalau ini di atas, kalau ini berada di atas, berarti kabel powernya atau kabel USB-nya berada di bawahnya yang birunya ya. Ini masuk. Oke. Kalau sudah, saya akan mundurin dikit untuk lebih dapat gambarnya. Kalau sudah, kita akan colokin si risernya, sama ya, risernya plastik atau warna biru atau hitamnya ada di atasnya, berarti kabel USB-nya ada di bawahnya. Oke. Nah, nextnya adalah memberi power kepada si riser. Nah, yang perlu di note teman-teman, kalau teman-teman pengen punya nanti saya akan demokan juga
Saya lagi menunggu barang lagi ya. Kita bisa memberi power ya, karena kan kemarin saya juga bilang ya, si PSU ini dia cuma powernya cuma maksimum adalah 240 watt ya. Maksimum power shall not exceed 240 ya, 240 watt ya, atau 240 watt. Jadi kita nggak boleh lebih dari 240 watt ya. Jadi kalau saya mau pakai dia buat mining bisa nggak? Pasti bisa, cuman PSU-nya saya nggak pakai dia. PSU VGA-nya saya akan menggunakan PSU yang lain. Itu nanti kita akan coba buat eksperimen ke sana. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini udah nyolok. Sekarang kita si kabel PCIe powernya. Nah, kabel PCIe power kita lihatnya dari mana? Dari sini. Kalau teman-teman lihat, ini ada cantolannya ya, cantolan ini nih, ini cantolan ya, kelihatan ini cantolannya ini. Jadi dicocokinnya kemana? Cocokinnya ke sini. Ini ada cantolannya. Kelihatan nggak ya? Yang ini ya. Coba nih ya, segitiga ini nih. Nih. Nah, berarti cantolan ini ketemu cantolan ini. Ada PCIe yang cantolannya ada di bawah. Kalau cantolannya ada di bawah, yang ini ada di bawah, maka posisinya dia nggak gini ya, posisinya kebalik. Jadi posisi cantolan ini harus ketemu dengan cantolan yang di sini. Jadi ini posisinya ketemu. Seperti ya. Nah, jangan klik. Jadi nanti kalau misalnya mau diangkat, mau dilepas, maka dia harus diikat dulu seperti ini, pencet dulu supaya cantolannya lepas fokusnya. Oke. Baru bisa ditarik ya. Udah, kalau sudah ini kita taruh kepada yang ada di motherboard. Jadi kalau ini motherboardnya, posisinya tinggal disamakan. Kita bisa lihat ini pendek ya, ini pendek, ini panjang. Jadi kita colokinnya seperti ini. Kalau coba lihat ya, rada gelap, maaf, saya ganti posisi sedikit. Oke. Jadi panjangnya dia ini, saya coba senternya, cari posisi dulu buat lampu. Oke, kelihatan posisi yang putih nih kelihatan ya. Yang ini tuh yang panjangnya, ini yang pendeknya tuh di sini. Walaupun nih jangan sampai kebalik ya. Jadi posisinya seperti ini. Kelihatan ya. Jadi jangan sampai kebalik, yang kecil ini nempel ke sini. Beda ya. Jadi ini yang hitam nih rada nggak kelihatan soalnya ini pembaginya kan di sini sama-sama yang putih ya. Jadi tapi kita menempel ke sini ya. Jadi posisinya seperti ini. Yang lebarnya menempel pada yang pendek di sini, yang pendeknya menempel pada yang panjangnya di sini. Jadi seperti ini benar. Oke. Udah. Kalau sudah, powernya saya deketin dikit. Saya melepas dari yang DVD, saya tempelin dia ke sini. Ya, ini tinggal dicocokin aja. Seperti ini. Oke. Dia udah ngeklik. Berarti kita sudah dapat power buat riser, dan kebetulan buat VGA ini dia tidak ada PCIe ya, PCIe kabel tambahan. Berarti dia cukup mendapatkan tenaga daripada si riser. Sama, lihat ya. Posisinya jadi sama kayak menyolok VGA pada umumnya. Jadi ini yang pendek, ini yang panjang, jadi dia sama karena bentuknya riser ini sama dengan PCIe pada motherboard ya. Kita colok saja dan udah kita taruh. Oke. Saat ini saya colok pakai HDMI dari monitor saya. Oke. Nah, begitu dicolok HDMI, riser ada sedikit tambahan dari si power daripada si monitor ya. Monitor juga ada powernya. Hati-hati nyetrum. Kadang-kadang ada nyetrum, kadang-kadang ada yang enggak ya, itu ya. Kapan nyetrum enggaknya saya juga nggak tahu. Kadang-kadang saya kesetrum tapi di enjoy aja bro. Namanya juga bermain listrik. Oke. Udah. Ini sudah selesai. Powernya udah, riser sudah mulai menyala. Ini juga sudah mulai menyala. Kalau dilihat dia ada powernya merah-merah juga dan nyala. Kita tinggal colok si ini ya, kita tinggal colok tadi kan 35an, kita tinggal colok powernya. Coba kita colok dulu sebentar. Oke. Posisi power ini berapa watt? Udah nggak ya? Ini 0 ya, masih belum nyala. Dan coba kita switch dulu. Ini tadi masih mengarah kepada si TeamViewer. Kita akan switch dulu. Oke, sudah hitam. Kita akan nyalakan power daripada si mini PC. Oke, mini PC sudah nyala. Ya, dia beda. Ada klip-klipnya di riser. Ini adalah yang 9S. Ini monitornya. Nah, ini sudah nyala ya. Sudah masuk ke Windows.
Jadi ini cara setting riser, dan kalau kalian punya VGA ini, maksudnya kalau ada kalian punya PC yang eh, tidak ada space buat pada VGA kalian, kalian bisa memanfaatkan si riser. Ya. Ini sudah nyala, ya. Cuman saya belum ada keyboard, saya cari keyboard dulu untuk bisa masuk ya. Kita colok keyboardnya dulu. Sebentar, oke. Kita colok keyboard dari belakang saja. Oke. Udah, kita enter. Bentar, saya masukin pin dulu. Oke. Keyboard sudah di enter, password sudah di enter. Nah, ini udah masuk ya. Jadi kayak tadi dia cuma ada TeamViewer, cuma ada Astronomer tadi, which is Astronomer Midas saya masih menunggu klaim, semoga masih bisa ya. Dan mengenai Midas, bener turuti karena orang-orang yang sudah pengalaman di Midas bilang, banyak di YouTube itu bilang buat Midas ya, jangan beli di toko bukan unofficial dari Midas, belinya langsung dari Midas supaya klaimnya gampang. Nah, karena saya belinya bukan di Midas langsung, klaimnya jadi sedikit complicated. Dan ini nice tadi ya. Dan memang kalau di TeamViewer background ini hilang ya, karena untuk menghilangkan supaya nggak berat waktu remote. Nah, ini sudah jalan dari HDMI ke monitor, dan ini menggunakan external card. Dan kalau kita lihat, saya cari mouse lagi untuk bisa gerak, atau saya bisa nggak ya, device manager. Oke, kita enter, kita lihat displaynya sudah apa nih. Kalau harusnya kan internal. Nah, ini ya, ini sudah menggunakan RTI Radeon HD 4600. Jadi itu tutorialnya cara pasang riser ini untuk bisa boot up jalan, atau VGA kalian bisa jalan. Tinggal tantangannya adalah kalau kalian tidak punya seperti yang PSU di sini, tidak punya PCIe cable, sementara VGA sekarang punyanya butuh ya, kadang-kadang butuh, atau VGA yang besar, apalagi VGA buat mining butuh PCIe cable. Wattnya berapa? Kita lihat wattnya berapa. Ini jadi 60 watt. Jadi anggap aja lah dengan menambah VGA ini, listriknya menambah 23 watt. Dengan kondisi ini tidak ada penggunaan ya. Kalau ada penggunaan pasti nambah wattnya ya. Dan tergantung lagi maksimum watt, tergantung dari masing-masing VGA. Jadi hati-hati sekali lagi, ini bermain dengan listrik. Walaupun arusnya DC, nyetrumnya nggak ganas amat ya, kayak dikit. Kabel SATA ini maksimum cuma 70 watt. Kalau kita menggunakan VGA seperti ini harusnya masih cukup. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan VGA yang wattnya gede, ini udah nggak cukup ya. Jangan pakai kabel SATA seperti ini, karena SATA ini cuma 70 watt. Dan kalau PCIe itu rekomendasinya di 150 watt, tapi maksimum kabelnya biasanya sampai 200 watt. Tapi rekomendasi tetap tidak digunakan lebih dari 150 watt ya. Nah, ini settingan dari mini PC. Ini sudah jalan. Kita kembali switch lagi kepada video apa ya, video muka saya lah ya, jangan, jadi tidak pakai ini. Thank you teman-teman, kita switch lagi, balik. Oke, kita kembali lagi. Tadi sudah didemokan bagaimana memasang PC riser untuk VGA yang kalau tempatnya nggak cukup ya di dalam sebuah mini PC, dan itu bisa jalan dengan baik sebenarnya. Dan kalau kita balik lagi ke share screen tadi, saya share lagi screennya. Ini ya, nah ini desktop yang tadi, kita remote lagi. Yang tadi ini kan kalau tadi kita pakai kamera handphone ya. Nah ini yang tadi ya udah di show, ini RTI Radeon HD 4600 series. Dan ini sudah nyala melalui HDMI tadi ya, dan ya ini tutorialnya. Nah, kita tunggu yang terkait apakah bisa kita mining menggunakan mini PC ini, karena basically saya sudah mesen sebenarnya ya. Si kabelnya sudah pesen tapi ternyata belum sampai ya, sedang dikirim karena mungkin kiriman truk semua pendingnya. Ini sudah pesen sebenarnya 6 pin untuk PCIe, jadi pengen mencoba dari dan kalau kita tadi lihat si SATA tadi itu powernya cuma 6 pin. Jadi SATA ke PCIe-nya cuma 6 pin. Kita butuh si 1660 di GTX itu, atau Nvidia GTX 1660 itu butuhnya 8 pin. Jadi kita butuh splitter ini, kabel splitter dari 6 pin ke 6 plus 2 atau 8 pin. Sayangnya, saya pesan sebelum lebaran, sampai sekarang masih ke pending ya di Surabaya nih ya.
mungkin karena truk-truk gak boleh lewat gitu ya. Ini masih karena saya banyak beberapa kali beli beberapa barang di sini ya, Miner Home. Kemudian ada beberapa banyak kok di Tokped sekarang yang menyediakan apa namanya spare part buat mining ya. Oke, saya kira itu buat sekarang. Ditunggu nanti hasil daripada mining menggunakan 1660 ya, 160 GTX seperti apa, dapatnya berapa per hari realnya. Saya akan buat ketika kabel spare partnya sudah nyampe ya, dan nanti juga saya akan mencoba menggunakan PSU yang berbeda untuk si mini PC ini supaya kita bisa pakai mini PC ini buat mining. Dan kalau misalnya nanti Midasnya juga sudah solve, mungkin saya juga akan taruh di mini PC yang sama, jadi mining VGA dan Midas bersamaan di satu komputer yang sama. Ya, kalau lebih cuan harusnya iya ya, lebih cuan harapannya. Tapi balik lagi ya teman-teman, mining itu penuh dengan resiko, dan saya tidak mengajak teman-teman mining kecuali teman-teman punya uang lebih. Selalu saya bilang kebutuhan premier dulu dipenuhin, bahkan kalau ada bisnis. Basically gini, mining itu ROI-nya lama, 18 bulan, itu benar-benar passive income. Jadi dan kalau saya tidak once kita udah tahu caranya, itu tidak menyita waktu terlalu banyak untuk bisa berjalan dengan baik, bisa ditinggalin kayak kemarin saya liburan, dia jalan terus miningnya. Dan tapi balik lagi dia tidak dan proses BEP-nya itu 18 bulan, kadang sampai 20 bulan, tergantung resikonya apa. Jadi jangan maksa buat mining, apalagi minjem uang ke bank buat mining, itu nggak banget ya. Jadi kalau ada uang lebih baru deh beliin pelan-pelan. Mining bisa dimulai dengan 1 VGA. Kayak saya tadi melihat kan, beli mini PC bekas aja kalau nggak punya komputer. Kalau punya komputer ya pakai komputer yang ada dulu, cuma beli VGA. Itu yang kita bikin mining. Tapi kumpulin dulu duitnya, jangan ngutang. Ya. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Terima kasih. Semoga ini menambah pengetahuan dari teman-teman. IB out. Oh iya, sebelum out. Jangan ya, kasih komen lah ya. Kalau misalnya ada yang menurut teman-teman ada yang pengen kurang jelas atau apa, silakan di komen. Nanti kalau misalnya saya sempat, selama saya masih bisa melakukan apapun rekomendasi dari teman-teman, saya akan coba. Kalau tidak ya mohon maaf kata, karena modalnya juga terbatas. Dan jangan lupa subscribe supaya saya bisa dapat modal tambahan dari YouTube ini juga. Thank you teman-teman, IB out. Sekarang mudah-mudahan out ya, bye-bye.